Baik, karena jam sudah menunjuk pukul 19.18, maka acara kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan pada malam ini. Selamat datang teman-teman semua pada kegiatan Magang UDU 2025 yang diselenggarakan oleh UKM Unesa Debating Union. Perkenalkan, saya Iza Tunisa sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan bergabung. Semoga acara ini dapat membawa banyak manfaat dan motivasi untuk kita semua. Baik, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, lalu dilanjut sambutan pertama oleh Ketua UKM Debat, sambutan kedua oleh pembina UKM Debat, lalu floor absensi, dan acara inti, lalu dilanjut acara inti kita pada malam hari ini, yakni materi debat, lalu dilanjut dengan Q&A, dan dokumentasi, lalu ditutup oleh penutupan. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, baiknya marilah kita baca bismillah dan semoga acara ini dapat berjalan secara lancar dan penuh berkah. Baik, selesai. Selanjutnya adalah acara sambutan. Memasuki acara selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Unesa Debating Union periode 2024-2025 kepada yang terhormat Saudara Ilman, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Am I audible? Suara saya terdengar jelas? Yeah, you're audible. Oke, thank you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang dan juga yang terhormat kepada Mr. Sueb selaku pembina Unesa Debating Union. Lalu yang saya banggakan seluruh pengurus Unesa Debating Union serta para peserta magang Unesa Debating Union dan Golden Ticket Unesa Debating Union yang saya hormati dan juga banggakan. Selamat datang bagi kawan-kawan sekalian. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan juga semangat yang luar biasa dari rekan-rekan sekalian. Acara pembukaan magang Unesa Debating Union dan Golden Ticket Unesa Debating Union hari ini menandai langkah awal dalam rangkaian penerimaan anggota baru atau kerap dipanggil UDUCAM, teman-teman sekalian. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi proses seleksi, melainkan juga wadah untuk mengukur kesiapan, dedikasi, dan juga komitmen untuk teman-teman sekalian menuju bagian dari Unesa Debating Union. Sebagai ketua Unesa Debating Union, saya percaya teman-teman sekalian telah berada di jalur yang tepat. Di sini kita akan menemukan tantangan dan pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan berdebat, berpikir kritis, dan kepemimpinan. Dan tentunya tiga hal tersebut adalah juga hal yang mungkin tidak familiar
dengan titel kita sebagai seorang mahasiswa yang katanya agent of change seperti itu. Menjadi bagian dari UNESA Debating Union adalah sebuah privilege teman-teman sekalian. Mengapa? Karena teman-teman sekalian akan mendapatkan kesempatan yang istimewa yang mungkin tidak akan bisa didapatkan di luar dari menjadi anggota UNESA Debating Union, di mana hal yang diberikan oleh UNESA Debating Union adalah hal yang privasi yang mungkin tidak akan dibuka secara umum, yang berbeda mungkin dengan para UKM lainnya, teman-teman sekalian. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan kepengurusan UNESA Debating Union yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Berkat dukungan kalian semua, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kepada peserta, saya sangat berharap untuk sangat memanfaatkan momentum ini dengan sepenuh hati. Tunjukkan semangat positif, rasa ingin belajar yang tinggi, serta jiwa sportivitas. Percayalah, setiap proses yang dilalui akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga teman-teman sekalian bisa menikmati atas proses ini dan menjadi bagian dari UNESA Debating Union kelak. UNESA Debating Union, Debaters Today, Leaders Tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Iman atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pembina UNESA Debating Union kepada yang terhormat, Bapak Sueb. Kami persilahkan. Halo Mbak Putri, suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada malam hari ini, ya ini hanya sekadar mengingatkan bahwa ini malam Minggu teman-teman, tapi teman-teman alih-alih berkumpul bersama rekan-rekan di tempat tongkrongan, di kafe, di mall, dan teman-teman berkumpul di sini untuk mempelajari hal yang baru, dan saya salut buat teman-teman sekalian. Pertama saya ucapkan selamat datang di forum ini. Saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada teman-teman pengurus unit kegiatan mahasiswa UNESA Debating Union, juga para peserta dan juga calon peserta, panitia yang berbahagia. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesempatan berkumpul pada malam hari ini ya, di malam Minggu yang luar biasa ini untuk belajar hal yang baru. Jadi terkait dengan kegiatan magang UDU dan juga Golden Ticket untuk bergabung di Debating Union. Pada malam hari ini teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa hal, jadi untuk bisa menjadi satu informasi global ya, untuk persiapan apa saja sih yang harus kita miliki dan informasi apa terkait dengan UNESA Debating Union dan sebagainya. Teman-teman, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa UKM UNESA Debating Union adalah satu wadah ya, bukan hanya melahirkan para debaters yang handal, tapi juga bagaimana ini membangun satu komunitas intelektual. Jadi teman-teman nanti di sini tidak hanya belajar menjadi debater yang kritis dan juga berani dan berprestasi, tapi juga teman-teman akan belajar bagaimana cara mengelola, mengorganisasi, serta menjaga keberlangsungan komunitas debat. Salah satu dari manajemen organisasi dari UKM ini adalah program magang UDU pada malam hari ini, teman-teman. Ini adalah salah satu program dan upaya dari teman-teman pengurus UKM untuk memberikan kesempatan atau pintu masuk bagi kalian semuanya untuk mengenal dasar-dasar tentang debat dan juga apa saja yang harus dipersiapkan ketika nanti teman-teman ingin bergabung
di komunitas debat di UNESA. Saya yakin bahwa hampir 100 peserta pada malam hari ini kebanyakan adalah mahasiswa baru, dan ini dalam menjadi salah satu momen yang bagus teman-teman ya. Istilahnya adalah ini menjadi titik awal untuk mengenal dunia debat dan bagaimana cara pengelolaannya sehingga prestasi yang didapat dari berdebat itu menjadi maksimal dan luaran atau hasil dari debat itu dapat dirasakan bagi anggota juga pada masyarakat pada umumnya. Selain magang teman-teman ya, selain magang teman-teman juga kami sampaikan bahwa ini juga ada golden ticket, menjadi salah satu kesempatan jalur khusus ya bagi teman-teman yang pada saat SMA sudah pernah terlibat di aktivitas debat. Jadi ini menjadi salah satu keberlanjutan dari hobi kalian, prestasi kalian pada saat SMA, sehingga nanti kalian bisa memulai pengalaman baru di level universitas yang tak kalah jauh menantang, dan saya rasa juga kesempatan untuk berprestasi sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, kami ingin sampaikan bahwa UNESA Debating Union ini tidak hanya membutuhkan debater, ya. Jadi tidak hanya tentang debater yang siap berdebat di panggung, ya. Tapi perlu diingat bahwa debater yang hebat itu hanya bisa lahir dari komunitas yang bagus, dari komunitas yang sehat. Nah, komunitas yang sehat itu hanya bisa dibangun dari manajemen organisasi yang baik, yakni pengurus yang solid, program kerja dan agenda yang teratur, media dan publikasi yang rapi, serta rasa kebersamaan yang kuat. Jadi siapapun di antara teman-teman nanti, baik yang bercita-cita ingin menjadi debater atau ingin mendukung kesuksesan debater melalui manajemen organisasi, semuanya akan memiliki peran yang sama-sama penting untuk kemajuan debat di UNESA. Dengan demikian, nanti kita akan bisa memaksimalkan prestasi kita dalam dunia debat. Prestasi ini nanti tidak hanya tentang kita, tapi juga nanti akan bermanfaat ketika kita lulus dari universitas, di mana itulah manfaat dari debat dapat dirasakan dengan maksimal. Jadi saya tekankan lagi teman-teman bahwa debat bukan hanya tentang argumentasi, tapi ini juga bagaimana proses berpikir, kita bagaimana menciptakan satu lingkungan yang kondusif, dan komunitas debat yang dipimpin oleh para pengurus, serta bagaimana kita mampu bekerja secara kolektif. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena prestasi debat yang tinggi hanya bisa diraih jika ada komunitas yang kuat di belakangnya. Oleh karena itu, teman-teman, saya ingin mengajak semuanya yang ada di sini, terutama kepada teman-teman pengurus, bahwa mari kita ikuti proses ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar bersama, mari kita berproses bersama, tumbuh bersama, dan dari sini kita akan menemukan pengalaman yang luar biasa, keluarga baru, komunitas baru, prestasi baru, bahkan bisa nasional dan internasional. Jadi saya ucapkan selamat datang sekali lagi, dan ucapkan terima kasih kepada pengurus UKM, Mas Ilman dan kawan-kawan yang telah luar biasa menyiapkan event ini. Ini bahkan teman-teman bekerja lintas kota di akhir pekan. Kami sangat berharap bahwa semua ini akan menjadi kebaikan bagi kita semua dan dicatat sebagai amalan ibadah, ya. Terakhir teman-teman, saya ingin menutup sambutan saya dengan menyampaikan berita bagus bahwa saat ini tim KDMI UNESA sedang melaksanakan seleksi tingkat wilayah, ya, dan itu juga mereka mudah-mudahan bisa lolos ke tingkat nasional. Minggu lalu juga teman-teman dari tim NUDC telah melaksanakan seleksi tingkat wilayah, itu debat bahasa Inggris, dan mereka lolos ke tingkat nasional, dan itu luar biasa sekali kepada Mbak Nilam dan Mbak Nova, dan mereka keduanya itu adalah debater newbie kalau saya katakan. Kenapa newbie? Karena mereka baru pertama kali ikut kompetisi, dan kami artinya tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin berprestasi, mau kalian newbie dan sebagainya, kita menerapkan sistem meritokrasi, ya. Jadi siapa yang memang bagus, maka kita akan berikan dukungan semaksimal mungkin. Juga selain persiapkan NUDC dan KDMI tingkat nasional, kita telah melaksanakan seleksi wilayah. Juga teman-teman tim
dari UKM ini juga berprestasi. Selama persiapan ini juga kemarin kami mendapatkan info telah juara 3 di tingkat nasional, juga juara 1 tingkat nasional, dan ini hari ini juga ini info dari Mbak Nafila juga kita menang juara 2 ya, dan ini merupakan salah satu luar biasa. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada teman-teman yang telah meraih prestasi. Mbak Nafila infonya, terima kasih, dan kami juga mohon doa restu teman-teman, mudah-mudahan tim debat kita bisa sukses di tingkat nasional. Minggu depan juga teman kita nanti dari UKM juga akan bertanding atas membawa bendera UNESA di MTQ tingkat nasional di Palangkaraya. Kalau tidak salah ada Mbak Nova dan Mbak Putri yang akan berkompetisi di tingkat nasional. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di kompetisi selanjutnya adalah kalian semuanya, dan ini semua menjadi ruang bagi kita untuk bisa belajar, berkontribusi, dan berprestasi. Demikian dari saya teman-teman, mudah-mudahan kegiatan diberikan kelancaran dan segala aktivitas yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan dan membawa kebaikan bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sueb atas sambutan yang luar biasa yang telah disampaikan. Lalu merujuk ke acara yang kedua. Di sini sebelum kita memulai pada sesi inti pemaparan materi, kita akan ada flooring absensi dari pihak panitia. Mungkin panitia yang bertugas dapat dipersilahkan. Oke, baik. Halo teman-teman. Selamat datang di magang UKM UNESA Debating Union. Terima kasih banget karena sudah daftar dan mau bergabung bareng kita di UNESA Debating Union. Senang rasanya bisa lihat banyak wajah baru yang semangat ikut belajar dan berkembang bareng-bareng di sini. Magang ini kita jalani bukan cuma buat sekedar formalitas aja, tapi juga sebagai wadah buat saling kenal, saling belajar, dan pastinya nambah pengalaman seru. Jadi jangan sungkan-sungkan buat aktif karena ini kesempatan bagus banget buat kita semua. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Hafidlah Islami, biasa dipanggil Awa, aku dari program studi ilmu politik. Sebelum mulai kegiatan inti, aku bakal jelasin absensi terlebih dahulu. Caranya gampang teman-teman, nanti aku akan nyebutin nama kalian secara acak di kolom chat Google Meet. Kalau nanti nama kalian dipanggil, nanti langsung kasih reaction raise hand, itu tandanya kalian hadir dan akan masuk di absensi. Nah, untuk absensi ini tadi, ini nanti saya akan secara acak memanggil nama kalian. Jadi nggak kemungkinan kalau nama kalian udah dipanggil, nanti bisa aja kalian dipanggil lagi gitu teman-teman. Jadi tetap stay buat pantengin Udu ini ngejelasin materinya apa aja, gimana aja. Soalnya keaktifan kalian itu bakal berpengaruh banget buat jalannya magang Udu, buat kelulusan magang Udu ini sendiri. So, mohon perhatiannya biar absensinya lancar dan cepat selesai. Setelah itu kita bisa langsung lanjut ke acara utama. Sekali lagi terima kasih udah bergabung di UNESA Debating Union. Yuk kita nikmati proses magang ini sama-sama dengan asyik dan menyenangkan. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Awa atas tadi penjelasannya. Mungkin dari sini sebelum kita mulai materi, boleh dong dua volunteer atau siapa yang mau mungkin sharing session kayak berbagi kenapa alasan kalian masuk UDU, terus apa motivasi dan harapannya seperti apa untuk kedepannya. Oke, ada beberapa nih yang angkat tangan, yang raise hand. Mungkin dari siapa tadi yang duluan? Dari Kak Richard, boleh? Oke, baik. Selamat malam semuanya. Suaraku bisa kedengaran kan, Kak? Aman. Oke.
Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Richard Aquinaldo Rotobato. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Alasan kenapa aku pengen gabung di UDU adalah karena aku dari SMA itu aku udah sering ikut kegiatan debat dan debat bahasa Inggris especially. Dan ketika aku tahu kalau ada kegiatan debat di sini, aku pengen ningkatin skillku lebih lagi. Aku pengen coba hal-hal baru lagi karena seperti yang kita tahu debat yang di SMA kan beda sama yang di kuliah, and I want to feel the pressure, I want to feel the experience, I want to feel the adrenaline when I'm speaking in front of a lot of college students, so that bisa kayak pengen lebih mengeksplor diriku lebih gitu loh Kak. Terima kasih Kak, itu aja alasanku kenapa aku pengen gabung di UDO Kak. Oke, luar biasa sekali ya Kak Richard ini. Oke, teman-teman, next selanjutnya dari Kak Mariani, boleh lanjut. Oke, apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya izin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Maria Brigita Sora Gracia, bisa dipanggil dengan Grace. Saya dari jurusan Kecerdasan Artifisial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, alasan saya masuk UKM debat ini yaitu salah satunya ini merupakan salah satu tujuan utama saya pertama kali masuk UNESA selain dari mencari gelar sarjana, yaitu saya mencari UKM debat bahasa Inggrisnya UNESA karena saya ingin melanjutkan pengalaman saya sedari awal saya SMA yang dimana saya memiliki pengalaman menjadi ketua dari komunitas debat bahasa Inggris di sekolah dan mengikuti beberapa kegiatan dan perlombaan debat bahasa Inggris. And then I want to develop my English skill here because I see that UKM debat di UNESA itu merupakan salah satu UKM yang dimana itu bisa mengalahkan ataupun mengimbangi para debaters dari universitas-universitas top Indonesia lainnya. Jadi itu merupakan salah satu alasan dan motivasi utama saya untuk masuk UKM Debat Bahasa Inggris UNESA. Terima kasih. Oke, ternyata peserta di sini tuh yang hadir luar biasa sekali ya. Oke, mungkin kita tambah 2 orang lagi nih dari Kak Alvaro. Boleh dilanjut. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alvaro Suremiratmaja dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Jadi alasan saya memilih mengikuti UDU ini karena dari SMA saya itu sudah mengikuti banyak lomba mulai dari Olimpiade, karya tulis ilmiah dan lain-lainnya. Tapi ada satu lomba yang dari dulu saya tuh masih takut masih ragu buat ikut, yaitu debat. Oleh karena itu, karena saya tahu di sini ada komunitas debat atau UKM debat, makanya saya tertarik untuk join ke sini. Begitu, Kak. Oke, mungkin the last but not least dari mungkin yang kan dari tadi udah pada nyebutin bahwa kalian punya pengalaman tuh dari SMA atau udah berpengalaman. Mungkin yang belum punya basic atau kayak mau belajar dari dasar gitu, ada nggak? Ada, Kak. Oke, tadi siapa tuh yang open mic? Saya, Kak. Ya, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevanin Amelia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, alasan saya masuk UDU ini, karena memang saya ini kan dulunya suka tuh kalau nonton ada orang-orang yang debat, kayak mereka tuh keren gitu. Terus, jadi karena kalau selama ini saya cuma jadi penikmat, terus saya berpikir nih, kenapa ya nggak jadi pelaku aja gitu. Jadi sebelumnya sini memang saya pemula, jadi benar-benar mau belajar dari dasar. Maka dari itu saya join ke
UKM Debating Union di UNESA gitu Kak. Oke, sangat luar biasa semangatnya ya. Mungkin peserta di sini tuh sangat antusias ya. Oke deh, mungkin tambah satu lagi ya. Jadi kan sudah dari yang mungkin dari Kak siapa ya? Kak Pandu, Muhammad Pandu mungkin. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar Kak. Baik, perkenalkan nama saya Pandu dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Alasan saya ikut UDU adalah sebelumnya saya belum pengalaman dengan debat. Saya ingin meningkatkan public speaking dan kayak cara berpikir untuk mengalahkan lawan bicara saya kayak debat. Jadi gak hanya kayak public speaking, juga dalam berpikir juga harus dilihat lagi gitu. Saya belum punya itu. Jadi saya join UDU. Oke, terima kasih Kak Pandu, sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman di sini tuh selain yang sudah punya pengalaman atau sudah berpengalaman di bidang debat, di sini juga beberapa banyak teman-teman yang antusias pengen belajar dari awal, pengen belajar dasar-dasar berdebat, lalu menata argumen dan sebagainya seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya. Beri applause untuk kita semua nih. Nah, karena tadi udah beberapa yang pengenalan diri, mungkin dirasa cukup ya teman-teman, karena mengingat waktu, kita akan merujuk pada kegiatan selanjutnya, yakni pemaparan materi. Dari panitia, apakah pematerinya sudah siap? Cek, apakah suaraku terdengar? Oke, ini dia guys, pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita sambut Kak Nafila. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, apakah suaraku putus atau aman? Sudah aman, Kak. Oke, sebelumnya maaf ya guys, aku nggak bisa on cam dan nggak bisa buka laptop karena ini barusan banget aku ikut lomba dan announcement alhamdulillah dapet juara 2 di ITS, kita ada lomba gitu. Nah, sekarang kita lanjut tentang materi. Sebenarnya materi malam ini nggak terlalu panjang sih karena ini basic debat, karena kan sebagai pendebat itu kan kalian kayak dapat limitasi waktu kan. Jadi dapat limitasi waktu di BP itu kalian cuma dapat waktu 15 menit untuk membuat speech. Nah, yang kamu buat 15 menit speech itu kalian bacakan dalam waktu 7 menit, 2 detik biasanya. Nah, itu gimana sih caranya? Nah, itu bakal dibahas di pertemuan malam ini. Bisa kalian catat dan itu nanti bisa menjadi bekal kalian untuk buat speech-nya biar lebih kayak bagus. Dan bisa dibuka share screen-nya. Apakah sudah bisa di share screen? Oke, masih proses nih guys. Aku ajak bentar ya. Dan misal kalau kalian ada pertanyaan tentang debat, itu bisa banget kalian tulis di chat atau langsung di unmute aja. Jadi sebenarnya untuk hari ini, di day one ini,
kalian belum dapat materi tentang sparring yang teknikal banget, karena kita tahu itu bakal bikin kalian pusing, ya kan? Nah, kita bikin easy dulu awal-awal ini. Jadi kita di day one ini bakal bahas tentang yang tadi aku bilang itu. Nah, untuk yang day 2 itu nanti kita bakal melihat para debaters UNESA yang sudah melanglang buana melakukan debat. Nah, kalian bisa lihat bagaimana sih cara mereka tuh debat. Nah, itu bisa kalian lihat besok di day 2, 11 Oktober di jam 9 malam. 9 malam, jam 7 malam, sorry. Nah, itu setelah kalian mengamati mereka debat, itu kalian bisa menanyakan kayak misal, Kak, gimana sih Kak bikin speech kayak gini? Misal kok bisa terstruktur kayak gini dan lain sebagainya. Itu bisa kalian tanyakan, kalian bisa gali informasi sebanyak-banyaknya mumpung kalian ketemu di debaters. Jadi kalian bisa ambil ilmu mereka, serap ilmu mereka, dan mungkin tahun depan kalian bisa menjadi penerus mereka. Jadi sebenarnya di tahun ini kita lumayan krisis debater ya. Jadi kita berharap tahun depan teman-teman itu bisa punya ambisi untuk jadi debaters ke depannya. Kayak gitu sih. Dan itu untuk day 2. Dan untuk day 3 alias day 3, di day 3 nanti kalian akan dipilih secara random untuk debat. Jadi debat itu akan dilakukan oleh kalian yang dipilih secara random. Dan isinya tuh 8 orang. Nah, misal kalian mau mengajukan diri untuk menjadi debatersnya, itu boleh banget. Bakal menambah poin kalian sebagai peserta aktif di sini, gitu guys. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut. Bisa raise hand guys. Silakan, Ahmad Eka Hendriawan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Kak. Kan kita, kalau nggak salah ya, di UDU ini ada dua konsentrasi. Yang pertama itu KDMI sama NUDT. Nah, kalau kan kayak saya minatnya di NUDT. Nanti proses seleksinya masuk ke NUDT atau KDMI itu bagaimana ya, Kak? Maaf, maksudnya dari KDMI ke NUDC gitu, tah? Apa gimana? Iya, Kak. Karena itu dalam debat para dua, KDMI sama NUDT. Nah, saya pengennya ikut yang NUDT. Itu untuk proses seleksinya kayak apa gitu Kak? Kayak D3 itu kan ada praktek debat. Nah, saya pengennya ke NUDT. Nah, itu bagaimana ya Kak? Oke, paham. Nah, untuk proses di debat DUKM UDU ini sebenarnya ada 2 divisi. Kalian nggak ada tes sama sekali. Selama kalian mau belajar bahasa Inggris, NUDC, atau mau debat dalam bahasa Indonesia atau KDMI, itu silakan. Kalian join aja pertemuannya. Nanti kita bantu sparring dan kita bantu ngasih materi. Dan kita nggak kayak mematoki harus gini-gini enggak. Itu selama kalian mau belajar. Misal, Kak, adakan pertemuan dong untuk bahas ini dan lain sebagainya. Itu bisa banget. Nanti kita voting di grup untuk belajar bareng. Jadi kalau misalnya tanya apakah KDMI NUDC itu ada seleksinya? Enggak. Karena apa? Karena kita belajar based on kemauan kalian. Kalian mau yang Inggris atau NUDC? Kalau dua-duanya pun sangat bagus. Jadi nanti kalau lomba, kalian bisa langsung bisa milih, bisa enak gitu loh adjustment-nya. Nggak harus kayak, oh my god ini Indonesia aku nggak bisa bahasa Inggris. Oh my god, dan sebaliknya kayak gitu guys. Jadi nggak ada seleksinya. Santai aja, chill. Thank you, pertanyaannya. Belum jelas nggak atau udah jelas? Sudah jelas Kak? Oke, siap. Mungkin ada lagi yang tadi tanya? Atau udah cukup? Udah ya? Siapa? Dava dan Vanessa. Gantian, Dava dulu deh. Oh, iya. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Very clear. Oke. Hari ketiga kan kita akan ada praktik debat kan. Kira-kira format yang dipakai itu kira-kira British Parliamentary atau Asian Parliamentary ya, Kak? Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih pertanyaannya Dava. Untuk besok, untuk day 3 ya. Day 3 itu kita UNIF, kalau tingkat UNIF itu pasti pakai BP. Tapi kadang beberapa lomba juga pakai ASEAN sih, tapi mayoritas pakai BP. British Parliamentary.
yang jumlah satu timnya tuh 2 orang kayak gitu. Jelas? Siap Kak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Vanessa. Tes. Emangnya ada, Bang? Udah jelas Yes, belum ready banget. sebenarnya? Izin bertanya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan saya Vanessa dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Sipil. Ini saya mau bertanya, tadi kan sempat disinggung kalau kita bisa ikut dua-duanya, mau bahasa Indonesia ataupun Inggris. Nah, jika misal kita ikut dua-duanya, berarti latihannya 2 kali dong, Kak, begitu? Berarti di beda-beda hari ya, Kak, latihannya? Atau latihannya tuh pas day 3 kan kita ada latihan. Berarti kita bisa milih, misalnya di day 3 aku mau bahasa Inggris, terus nanti pas latihan berikutnya aku bisa pilih bahasa Indonesia kayak gitu, Kak. Oke, Vanessa, thank you for the question. Jadi di sini di UDU ini nggak harus kayak memisahkan diri. Kamu bahasa Inggris, kamu bahasa Indo, terus Google Meet-nya terpisah atau Zoom-nya terpisah enggak. Tapi kita jadi satu. Tapi kita basic-nya sih bahasa Indo karena kan lebih banyak yang paham bahasa Indonesia kan. Tapi secara sistem itu kan sama aja, cuma beda di bahasanya aja kan. Nah, itu kalian bisa adjustment sendiri pakai bahasa. Tapi nanti kalau misalnya sparring itu kita based on bahasa. Nggak mungkin dong KDMI jadiin 1 sampai NUDC, tapi kadang bisa sih tergantung. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada pembedaan kayak KDMI harus hari ini, NUDC hari ini, nggak sih. Kita sih santai aja. Apa sudah jelas? Very clear, Kak. Thank you. Oke, thank you. You're welcome. Halo Dava, apakah ada pertanyaan lagi? Halo Dava, apakah udah setuju? Kamu soalnya raise hand. Sorry Kak. Oke, aman. Oke, next slide. Next slide, halo. Halo, halo, Salwa. Oke, jadi di sini tadi kan Awa udah bilang, awas jadi tumbal. Jadi nanti kalau misalnya kalian dipanggil nggak ada yang jawab, itu bakal mengurangi poin kalian sih. Jadi kalian harus stay catch up, baca chatnya, chat Google Meet, takut nama kalian terpanggil, terus kalian nggak reaction, itu bahaya banget buat kalian, karena itu nilainya bakal berpengaruh banget. Oke, gitu. Next slide. Oke, Devlin, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Devlin. Unmute coba, atau speakernya nggak kedengeran? Speakernya nggak kedengeran, Devlin. Apakah sudah terdengar? Very clear. Sebenarnya sih saya resign untuk absensi, cuman nggak apa-apa lah, saya sekalian tanya. Kalau di NUDC itu kan menggunakan bahasa Inggris, itu nanti bakal ada tutor untuk yang pemula atau gimana? Oke, thank you pertanyaannya. Ya, jadi pasti ada dong. Masa langsung yang sepuh-sepuh pasti ada. Kita ada pelatihan untuk yang baru-baru join di debat itu. Ini nanti ada pelatihan kayak Google Meet gitu untuk memahami gimana sih cara debat yang bagus dan lain sebagainya. Nanti ada kok, santai aja. Nanti kita bimbing asal kalian niat dan nggak ngilang aja. Gitu guys. Thank you. Baik Kak, terima kasih. Oke, next. Zahabi, silakan. Izin bertanya Kak, untuk waktu misalnya debat bahasa Inggris itu menyiapkan teks atau spontan gitu Kak? Yang bahasa Inggris ya? Iya. Untuk debat bahasa Inggris bahasa Indo itu sama-sama bikin speech. Kalian tuh ada namanya case building. Case building itu waktunya kalau di BP itu 15 menit. Nah, 15 menit ini kalian itu pakai buat menyusun speech kalian, nulis di kertas apa yang akan kalian sampaikan di pidato kalian. Jadi nggak spontan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian jago gitu ya, boleh banget spontan. Jadi nulisnya dikit, tapi nanti pas speech itu kalian udah bagus gitu loh, udah improve. Nah, itu tergantung masing-masing sih. Tapi kadang ada yang nulis, ada yang improve gitu.
Sudah cukup jelas? Jelas Kak, terima kasih. Oke, thank you. Dan Biha, silakan Biha. Sebelumnya, apakah udah terdengar Kak suaraku? Terdengar sekali. Izin bertanya, kalau misalnya ada perlombaan atau kompetisi gitu yang di-share di grup, apakah yang mau ikut lomba atau kompetisi itu harus diseleksi dulu karena mengingat banyak juga peserta atau anggota UKM debat ini. Terima kasih. Oke, terkait lomba yang kita share di grup, itu nggak kita seleksi, tapi kita bantu bimbingan belajar, bantu persiapan. Karena kalau sparring itu kita harus sering-sering debat, latihan debat, membiasakan diri untuk terbiasa mendengar pidato, terbiasa mendengarkan argumen. Jadi kita ketika debat itu bakal gampang banget menangkap poinnya. Jadi kita dapat poin dari perdebatan. Jadi kita itu debatnya berisi, nggak hanya ngomong gitu. Jadi nanti kita belajar sparring sebelum lomba itu. Jadi nggak ada seleksi. Semua di Google Meet ini yang mau ikut, silakan ikut, silakan join pelatihannya. Pokoknya satu, kalian mau belajar, nggak ngilang dan lain sebagainya, kayak gitu. Apakah sudah jelas? Halo, halo, halo. Sudah, terima kasih. Oke, Alvaro, kok nggak ada suaranya sih? Mungkin itu headsetmu mungkin. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup ya? Untuk oke, ini untuk PPT-nya, tulisannya itu bacaannya cara keren lewat debat. Gimana sih cara keren lewat debat? Gitu. Nah, ini bakal ada materi dikit-dikit. Next slide. Debat itu sama kayak latihan bagaimana cara menjadi keren. Karena apa? Karena orang kalau udah public speaking itu udah plus-plus lah. Ibarat kita kuliah pasti disuruhnya presentasi kan. Nah, presentasi itu butuh public speaking. Makanya kalau kalian udah terbiasa debat di UDU, udah sering latihan di UDU, even di awal-awal kalian udah kayak kok jelek banget sih speechku, nggak kayak cutting dan lain sebagainya. Nah, kalian jangan menyerah, jangan mundur, jangan ngilang, tapi harus terus tantang diri. Memang awalnya tuh kayak ya ampun speechku kok jelek banget ya, aku kayak nggak ikut lagi deh, malu gitu. Nggak usah kayak gitu. Kalian tuh harus menantang diri, kita belajar bareng di sini semua agar apa? Agar kita terus improve. Karena semua orang yang jago di debat sekarang itu pasti mereka tuh udah speech berkali-kali, pidato berkali-kali, latihan berkali-kali. Gak ada yang namanya instan. Maka dari itu, kalau misalnya ada info debat, ada latihan debat, kalian join. Kalian harus siapkan catatan, harus catat apa yang harus dipahami dan apa yang harus dipraktekkan. Jadi itu adalah salah satu kunci untuk survive di debat. Jangan minder, jangan insecure, jangan ngilang, pokoknya konsisten, challenge diri sendiri kayak gitu. Karena nggak ada orang lain yang bisa bantu kamu kecuali dirimu sendiri kayak gitu, ya kan, guys? Karena kalau misalnya jago public speaking, kuliah itu auto A, ya nggak? Oke, next slide. Nah, kalau misalnya kalian ngomong di depan umum, even itu orang tiga orang doang, pasti kalian kayak gugup gitu kan jadi pusat perhatian. Nah, di debat ini, di UDU ini, kalian bakal dilatih bagaimana sih terbiasa dengan jadi pusat perhatian. Maksudnya adalah ketika kalian di depan orang, kalian tuh udah berani banget, udah bilang apa poin yang kamu sampaikan, udah nggak, aduh aku takut kalah, aduh aku takut ini, aduh keringet dingin dan lain sebagainya itu nggak bakal ada. Karena apa? Karena kalian sudah menantang diri sendiri untuk apa? Untuk berani ngomong di depan orang dengan cara apa? Dengan cara speech, dengan cara case build yang bagus, yang benar. Kemudian di speech. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang bisa menantang diri sendiri. Agar apa? Agar kita itu nggak malu lagi di depan. Jadi kayak, kalau misalnya kalian udah terbiasa ngomong di depan umum, dilihat orang gitu kan, itu bakal terbiasa gitu loh. Aku dulu juga kayak pemalu, diliatin orang kayak malu. Jadi tapi sekarang malu-maluin. Maksudnya apa? Maksudnya udah nggak malu lagi gitu. Itu sih poinnya. Jadi jangan pernah takut untuk menantang diri sendiri. Apalagi dalam public speaking. Di era sekarang itu penting banget public speaking, guys. Kalian masuk kuliah aja perlu public speaking. Biar apa? Biar presentasinya bagus. Biar skripsi nanti bagus. Dan itu bakal berefek pada karir kalian juga di masa depan. Kalau kalian nggak bisa presentasi ke atasan kalian bakal rugi sendiri karena kalian udah pinter tapi nggak bisa ngomong. Itu sama aja, uh, sama kayak ngisi air di ember kosong dan itu kayak percuma aja gitu. Next slide. Oh, next slide.
ini hubungan. Nah, ini adalah apa sih hubungannya public speaking sama debat? Tadi kan aku bilang public speaking. Nah, debat itu sama kayak latihan public speaking, nggak terasa. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita tahu kan, kelas public speaking itu harganya jutaan, 2 juta, 3 juta per jam. Dan itu per jam malah. Dan di sini kita kita gratis. Cuma apa? Cuma kita mau bayar diri sendiri, menantang diri sendiri untuk berani ngomong di depan umum. Nggak usah insecure, nggak usah takut, nggak usah malu. Karena apa? Karena itu adalah salah satu kunci kalian untuk jago di public speaking itu sendiri. Kalau ngomong di depan orang, itu bakal lama-kelamaan kalian terbiasa. Terus kalau misalnya kalian ngomong di public speaking kan perlu intonasi, perlu gestur. Makanya kalau di debat ini, kalian itu bakal ekspresif. Kalian ngomong di depan orang, itu bakal kayak berapi-api lah istilahnya. Tapi nggak semua gitu sih, tergantung preferensi masing-masing. As long as poinnya tercapai dengan baik dan benar. Terus juga harus nyambungin argumen. Kalian cuma punya waktu case build 15 menit, tapi di lain sisi kalian harus speech 7 menit. Nah, itu kan kayak pasti bingung. Soalnya masalah di para pendebat awal itu adalah mereka nggak bisa bikin speech. Dalam artian gini, mereka dikasih 15 menit. Aduh, aku bingung, aku nulis apa ya nanti? Soalnya ini cuma 15 menit doang. Bayangin, 15 menit harus bikin speech untuk 7 menit. Itu bagi pendebat baru itu challenges banget, karena aku merasakan itu. Aku dulu paling mentok bikin speech 2 menit, semenit, 3 menit. Dan itu nggak apa-apa. Asal kalian mau belajar. Gimana sih cara bikin speech yang bagus, yang banyak, yang nggak overtime, yang nggak undertime, dan lain sebagainya. Nah, itu caranya adalah terbiasa dengan latihan ini. Kayak misal debat itu sama kayak bagaimana kamu latihan gym. Gym itu kan nambah otot ya. Nah, itu sama kayak debat. Debat itu kayak nambah bagaimana kamu bisa kuat dalam public speaking. Kayak gitu, guys. Next slide. Next slide, Salwa. Oke, ini adalah skill-skill, 4 skill yang bakal kalian dapat kalau misalnya kalian udah jago di public speaking. Yang pertama apa? Voice control. Kayak ngomong di depan orang. Pasti kalian kalau di awal-awal ngobrol pasti kayak kaku gitu. Aku adalah gitu kayak gitu kan. Nah, itu nggak ada voice controlnya. Jadi tapi kalau misalnya kalian terbiasa latihan debat, itu pasti terolah. Kayak terbiasa dengan intonasi debat, ngomongnya tegas dan lugas gitu. Jadi nggak kayak awal-awal maba kan disuruh presentasikan kayak takut gitu. Perkenalkan nama saya gitu-gitu kan. Nah, itu tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa debat, public speaking, nah itu bakal bagus juga buat kalian. Terus yang kedua, body language. Nanti kalau kalian debat itu pasti kayak maju di depan podium, berdiri ngomong apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, itu pasti punya body language, tangannya, tatapannya, terus gak bisa kaku. Penyakitnya awal-awal itu kan pasti kayak aku dulu kayak ngomong di depan orang kayak diem, tangannya diem, matanya doang yang melotot kayak orang kesurupan gitu kan. Nah, itu kalau kita sering debat, sering public speaking, itu bakal terbiasa dan bakal hilang dan bakal tambah keren. Karena apa? Kita sering lihat orang kayak gitu. Apa yang kita lihat adalah apa yang akan kita menjadi seperti itu. Ibarat kamu sering lihat orang ngomong terus, nah kalian pasti suka ngomong terus dan seperti itu. Kalau kalian terbiasa lihat orang debat, kalian bakal terbiasa juga mendengar debat. Oh, kalau kayak gini gini, oh kalau kayak gini gini. Jadi terpola di kepala itu udah terpola. Terus yang ketiga itu clarity. Jadi kalau kayak kalian itu nggak yeping nggak ada isinya. Tapi kalau di debat ini kalian bakal bagaimana sih caranya bikin on point, bikin berisi debatnya, nggak cuma ngomong yeping, ngomong kosong dan lain sebagainya. Nah, itu akun terbiasa juga di debat. Terus yang terakhir itu ada confidence, percaya diri. Pasti kalau awal-awal kayak, Kak, maaf, aku malu, Kak, aku nggak bisa, aku takut, Kak, terus keringet dingin, sama gitu. Itu nanti confidence-nya akan meningkat kalau misalnya kalian sudah terbiasa ketemu orang banyak, ngomong, terus argumen, terus speech di depan podium, terus disuruh speech lewat Google Meet, terus kalian disuruh ngomong. Itu bakal bagus buat diri kalian. Karena apa? Karena sudah tertantang. Oke, aku harus ngomong, aku kayak gini, aku segini. Kayak menantang diri sendiri, jangan pernah kayak insecure dan lain sebagainya kayak tadi yang aku ngomong. Aku selalu bilang jangan insecure, jangan ngilang, pokoknya jangan malu deh, belajar terus gitu. Next. Next slide. Halo, next slide. Nah, ini adalah hubungan apa sih debat sama apa sih hubungan debat sama critical thinking.
Ya kita tahu lah ya, kalau misalnya 15 menit dikasih waktu 15 menit untuk menyusun argumen, ibarat presiden harus disusunin sama ahli, nggak bisa dia harus typing kecuali memang dia mau, ya kan? Sebagai menteri, sebagai bupati, dia harus diplomatis bahasanya, nggak bisa asal yeping dan lain sebagainya. Biar apa? Biar di depan orang itu kita membawa poin, biar hanya yeping omon-omon semata. Maka dari itu, kalau debat itu sama kayak latihan bagaimana otak itu kayak logis. Kayak misal, kamu itu harus menganalisis masalah. Nggak bisa asal kayak teriak. Misal kamu dikasih mosi, Dewan ini akan lebih memilih mangga daripada kedondong. Kalian bakal bilang, misalnya kalau terlatih pasti bilang gini, ya saya suka aja kak sama mangga, makanya saya pilih mangga. Nah itu kan nggak logis. Pasti kalau misalnya orang debat, pasti dia bakal bilang, elaborate argumennya, bilang kayak, saya suka mangga karena mangga mengandung ini dan ini yang cocok bagi saya dan lain sebagainya gitu. Kayak terstruktur gitu, nggak hanya cuma ngomong ya saya suka aja kak mangga daripada kedondong kayak gitu. Itu salah satu hal yang hubungannya dengan critical thinking. Jadi kalian itu kayak terstruktur, even itu terstruktur, critical thinking kalian itu tersah gitu. Nah terus yang kedua, harus lihat dari dua sisi. Nah di debat itu ada mosi itu kalian misal kayak tadi tuh, Dewan ini lebih memilih mangga daripada kedondong. Nah, kalian nggak bisa milih, kalian nggak bisa kayak misal langsung bilang gini, ya aku suka mangga aja kak, nggak suka kedondong, nggak bisa kayak gitu. Kalian tuh bakal dibagi sebagai, apakah kalian sebagai opposition, apakah kalian sebagai government, nah itu kalian bakal dipilih. Nggak asal kalian milih sendiri. Maka dari itu, apa kuncinya? Kalian harus bisa melihat sebuah masalah itu dua pandangan. Misal, kamu dikasih mosi gini, Dewan ini lebih memilih mangga daripada kedondong. Nah, kalian nggak bisa condong dari satu sisi. Jadi, misal kamu condong lebih suka mangga, misal. Nah, kalian nggak bisa kayak gitu kalau di debat. Kalian harus melihat dua sisinya. Kalian harus bisa melihat kenapa harus suka mangga, kenapa harus suka kedondong. Nah, itu adalah skill yang ada di debat nanti. Itu adalah salah satu kelebihan anak debat daripada anak-anak yang lain. Jadi nanti kalian kalau disuruh presentasi sama dosen, deskripsi, atau di lomba-lomba presentasi esai misalnya, itu penting banget nanti ditanyain. Terus nanti bakal, misal kalian ditanyain gini sama pengujinya, kenapa kamu pakai metode ini? Kenapa nggak pakai metode ini? Nah, itu adalah skill yang paling kepake sampai kalian kerja nanti pun, kalian bakal dipakai. Kenapa kalian, misal kalian jadi marketing, kalian bakal ditanya, kenapa kamu pakai metode ini? Kenapa kalian nggak pakai metode ini aja? Dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya, penting banget kalau kalian harus terus update tentang debat ini, jangan hilang, jangan insecure. Aku berapa kali ngomong kayak gitu ya. Pokoknya jangan insecure, jangan hilang gitu deh. Terus yang terakhir itu adalah harus filter info. Jangan asal kayak hoax ya. Orang-orang itu gampang banget hoax. Dia panas sendiri, dia kesurupan sendiri tanpa melihat data. Jadi itu adalah problematik di young generation. Jadi kayak kalian tuh harus lihat the real beritanya. Soalnya kalau misalnya kalian nggak lihat beritanya real pada saat itu, kalau nanti pada saat debat, kalian bakal ditanyain sama juri, kok bisa kalian berargumen seperti ini? Kalian dapat info dari mana seperti ini? Logika seperti apa? Even di debat itu nggak pakai data, kalian tetap diasah logikanya. Logika itu apa sih? Logika itu ada karena ada sebuah fakta yang berhubungan satu sama lain. Jadi nggak, misal misal air degan jatuh dari kelapanya, kenapa itu jatuh? Ya logikanya ya karena gaya tarik gravitasi dan sebagainya. Itu adalah logika yang dihasilkan dari fakta bahwa es degan itu jatuh ya ke bawah karena gaya gravitasi, bukan karena ditarik monyet misalnya. Ya terkadang ditarik monyet tapi ya nggak semua kan. Nah, itu namanya logika. Maka dari itu penting banget kalau kalian belajar ilmu, itu lihat datanya, lihat keasliannya, karena itu bakal dipakai banget di saat kamu mengerjakan debat. Dari itu seringlah ikut latihan debat, seringlah sparring debat kayak gitu. Next slide. Halo, next slide. Nah, ini critical thinking hack. Cara critical thinking itu gimana sih? Ya, gampangnya adalah pakai 5W1H. What, where, when, terus apa lagi? Pokoknya 5W1H, satunya H itu how. Jadi kayak kalian harus mengetahui misal kecelakaan di Surabaya. Kalian bisa tanya siapa sih? Apa sih penyebabnya? Kapan sih dia terjadi? Di mana sih itu? Terus kenapa terjadi itu sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara meningkatkan critical thinking kalian. Misal kalian masak nasi goreng deh. Kenapa sih aku masak nasi goreng ini? Apa sih yang membuat aku suka nasi goreng dan sebagainya. Jadi kalian tuh bisa latihan di daily
daily life kalian itu. Misal kalian beli baju deh, beli baju di Shopee deh. Kalian milih ini. Nah, kalian pertanyakan diri kalian, kenapa sih beli ini dan lain sebagainya. Itu penting guys. Itu penting melatih otak untuk apa? Untuk critical thinking. Even itu small thing ya. Itu tetap penting banget buat kalian mengasah otak lah istilahnya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu materi berat kayak internal relation atau hubungan internasional, misal ada mosi tentang Dewan ini lebih memilih Israel untuk merdeka daripada Palestina. Kalian kan Indonesia tuh kebanyakan pro Palestina kan. Nah, kalau di debat kalian nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kalian disuruh pakai jadi government, ya kalian harus bikin speech sebagai government. Nah, biasanya debat itu bilang gini, maaf untuk pidato ini bukan diri saya yang sebenarnya, ini hanya keperluan debat dan lain sebagainya. Maka dari itu, nanti bakal ada mosi-mosi yang sangat perlu critical thinking dan pengetahuan lah. Nah, pengetahuan itu didapat dari mana? Dari berita yang benar-benar fakta, bukan hoax. Terus yang kedua, kamu tanya ke diri kalian, so what? Terus apa? Kamu bikin tes, kayak tiap argumen tanya, terus bilang ke diri sendiri, terus kenapa? Kayak mempertanyakan diri sendiri, karena itu adalah salah satu bentuk latihan ke diri sendiri kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah latihan dari hard like kayak tadi aku bilang gitu. Mending ayam geprek level 5 atau level 10. Nah, itu tanyain ke diri kalian, itu kenapa sih? Nah, kalian itu harus jawabannya tuh kayak tajam gitu, jangan asal kenapa level 5 bukan level 10? Ya karena suka aja, gak bisa kan kayak gitu. Jadi kayak kamu itu mempertanyakan diri sendiri kayak kenapa level 5? Ya karena aku nggak terlalu suka pedas. Kalau level 10 aku nanti sakit lambung. Kalau sakit lambung aku nggak bisa kuliah dan lain sebagainya kayak gitu. Oke? Slide. Next slide. Apakah sudah terakhir? Oke. Kayaknya itu bentar. Nah, ini adalah silakan yang mau coba challenge debat spontan 30 detik. Ada 2 orang, cepat-cepatan. Siapa raise hand mau silakan. 2 orang doang. Cepat. Mungkin sudah banyak nih Kak yang Oke, sip. Aku pilih dulu ya, yang duluan. Yang duluan itu adalah bentar. Maisa Agung, silakan. Maisa Agung bisa bikin argumen 30 detik yang mending nonton bola di stadion atau di rumah. Terus yang Terus Ahmad Zaini itu yang kedua, hal yang kedua itu bikin 30 detik. Yang ketiga Ahmad Eka bikin yang pertama juga, nggak boleh sama Maisa Agung ya. Terus yang keempat Iska Martelina, masih yang kedua. Oke, lainnya maaf ya. Kalian udah raise hand, aku hargai itu, tapi kalian telat. Oke, bikin guys, 30 detik doang ya. Oke, yang 4 anak tadi kalian bikin dulu argumennya. Kalian tulis di kertas 30 detik doang. Jadi nanti aku bakal panggil kalian di 8.17 lah, nggak apa-apa deh. Nah, kita lanjutin materinya. Oke, sambil nunggu mereka berempat. Next slide. Oke, lanjut. Kak, sorry, ini adalah Iya, oke. Nah, ini adalah selanjutnya. Apa? Sorry, izin bertanya, yang tadi kan harus milih 2 sisi, itu bebas milihnya yang mana? Maksudnya kan saya tadi yang kedua, terus ada yang satu mosi sama saya kan? Nah, itu bebas milihnya atau gimana? Kan harus beda tadi. Tadi Siska itu yang aku panggil 4 orang aja guys. Yang awal yang Maisa itu yang mosi 1, terus yang kedua itu siapa ya? Aku tadi lupa. Pokoknya tadi yang berempat itu yang aku panggil namanya. Udah aman kan? Kamu tadi aku panggil namanya enggak? Siska. Iya. Yang kedua kan, yang aku panggil kedua itu kan? Iya, berarti saya bebas milih yang PNS atau konten kreator. Iya, yang mosi kedua. Kamu yang mosi kedua. Harus berlawanan sama orang satunya atau nggak apa-apa sama yang dipilih?
Enggak sih, itu mosi berbeda, 2 mosi yang berbeda. Kamu bikin argumen yang unik aja. Oke, thank you. Sorry. Oke. Oke, ini terakhir guys, abis ini kita lanjutin teman-teman kalian yang tadi udah 30 detik debat spontan itu. Nah, ini adalah grow with debate itu sama dengan grow with life. Dan maksudnya apa? Kita kalau misalnya debat itu diajarin untuk berani ngomong, gak asal nyeting. Kita berani ngomong, kita introvert, tapi sih aku ini dulu introvert takut. Gak berani ngomong depan orang, gak berani natap mata orang, gak berani jadi pusat perhatian. Jadi kayak misal ada orang melihat aku, kayak aku pura-purain HP dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang itu kalau misalnya kalian udah terbiasa debat, kalian tuh nggak bakal kayak gitu. Karena apa? Even you introvert, kamu di masa depan itu kalian butuh uang guys. Cara bikin uang di masa depan itu di masa sekarang itu apa sih? Ya public speaking. Ya bisa ngomong. Kalau kalian nggak bisa ngomong, kalian nggak bakal tertinggal at the end of the day. Karena apa? Karena misalnya kalian ketemu atasan, kalian pasti harus ngomong. Kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa hasilnya kayak gini? Kan itu perlu ngomong juga. Kalau kamu nggak bisa ngomong, itu bakal sia-sia buat kalian juga guys. Gitu. Terus yang kedua, berpikir kritis. Itu kalau kita berpikir kritis, kita nggak bakal mudah termakan hoax. Misal ada tagline berita, ciri-ciri berita hoax itu adalah tagline-nya menyeramkan, tagline-nya memicu amarah dan emosi. Nah, itu adalah ciri-ciri hoax. Jadi jangan asal termakan. Dengan memiliki pikiran kritis, kita nggak bakal mudah termakan dengan hoax. Ciri-ciri orang yang sering termakan hoax itu adalah mereka adalah pemarah. Maka hindarilah orang pemarah. Karena dia tidak bisa dinasehati. Bercanda guys. Terus yang ketiga, percaya diri. Kalau kita di kuliah, kita kan perlu bersosialisasi. Kita perlu bentuk kelompok tim. Kita perlu ngerjain tugas kita berkelompok. Nah, itu juga perlu guys, percaya diri di depan mereka. Kalau kita kayak diem, nunggu diajakin main, dan lain sebagainya, kayaknya enggak deh. Karena di dunia kuliah itu, kalian harus adaptasi, bukan kayak SMA lagi, bukan kayak anak mama gitu. Kalian harus berjuang sendiri, cari teman sendiri, cari teman yang benar-benar bagus buat masa depan kalian. Misal cari teman sesama debate, jadi nanti malam nanti kita sparring yuk, bahas mosi ini. Nah, itu bagus banget. Selain menambah juara, kalau juara dapat uang, dan itu kan lumayan, dapat sertifikat, isi si pena, dapat uang lagi dari bukan si pena sih yang dapat uang, itu Belmawa kalau nggak salah. Jadi kalian tuh upload sertifikat lomba gitu guys, nanti kalian dapat uang lagi dari UNESA kayak gitu. Terus nomor 4, kreatif. Nah, kalau misalnya di debat ini kalian bakal kreatif, cara mikir mangga versus kedondong, nah kalian mikirnya tuh nggak, ya saya suka aja kak, ya nggak kayak gitu. Kalian bakal mikir lebih kreatif lagi. Maka dari itu, bagus banget debat ini untuk kalian-kalian yang memang berniat untuk menjadi orang yang jago di public speaking. Karena orang pintar tanpa public speaking itu adalah seperti hanyalah kayak sia-sia gitu loh pinternya. Kalian lesin di mahal kalian dilesin mahal sama orang tua kalian, tapi bisa di lain sisi kalian kayak gak bisa menampilkan itu. Kalian kasihan juga di biaya mahal 10 juta 15 juta, tapi oh my god, kalian gak bisa public speaking, gak bisa menunjukkan bahwa kalian tuh pintar. Nah, itu sia-sia banget sih menurut aku, apalagi di dunia kuliah kayak gini. Kan perlu menunjukkan diri kayak gitu. Oke, karena udah selesai, aku tutup dari sini aja. Dan kita mau lihat sih anak 4 tadi itu, teman-teman kalian itu, kita lihat argumennya. Halo Mas Agung, can you hearing my voice? Yes. Halo Kak. Oke, sip. Coba bikin challenge argumen. Oke. Menurut kamu mending nonton bola di stadion atau di rumah? Oke, terima kasih kesempatannya Kak Nafila. Jadi di sini saya akan berpendapat tentang mending mana nonton bola di stadion atau di rumah. Menurut saya pribadi, nonton bola lebih seru di stadion. Kenapa? Karena bagi penggemar sepak bola, nonton di stadion itu vibes yang dirasakan tuh lebih terasa. Vibe-nya itu sangat terasa sekali. Karena di sana, supporter-supporter bola itu berkumpul bersama untuk menyanyikan yel-yel, chant, yang mendukung tim kebanggaannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya penggemar bola, jika menonton langsung di stadion, maka belum afdol nih kalau tidak ikut
mensupport secara langsung, dan di situ bisa terlihatlah bahwa dia adalah penggemar bola sesungguhnya karena effortnya lebih jelas 100% dia effort karena dia rela datang langsung ke stadion dan tentunya dia rela untuk mengeluarkan suaranya untuk mendukung tim kebanggaannya. Kemudian dengan menonton langsung di stadion nih, para penonton dan penggemar sepak bola bisa mengetahui secara langsung situasi di lapangan, bisa mengetahui bagaimana pemain kesayangannya, pemain favoritnya ini bertanding. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Keren, Faisa, keren banget. Nanti ini tinggal di elaboration lagi, tinggal dikasih mosi dikit, ikut latihan dikit, udah keren sih. Udah bagus banget. Terima kasih. Keren. Yang rajin nanti ikut debatnya pasti kalian bisa jadi the next debater. Amin. Tunggu pialanya sebagai debaters. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua tadi Siska ya? You, coba. Siska. Oke, apakah suara saya jelas? Very clear. Jadi, akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Melihat bagaimana kondisi dunia yang terjadi hari ini, menurut saya akan lebih menguntungkan jika suatu saat kita memilih untuk menjadi PNS. Mengapa seperti ini? Lihat kondisi yang terjadi saat ini. Dunia konten kreator itu dipenuhi oleh orang-orang dari seluruh negara, dari seluruh lapisan masyarakat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan atensi publik. Sehingga jadinya apa? Analoginya seperti ini. PNS sama kreator itu dua pekerjaan yang sama-sama naik wahana, tapi satunya naik kereta api, sedangkan satunya naik roller coaster. Kamu nggak akan tahu apa yang akan terjadi di 10 tahun ke depan ketika kamu memilih jadi konten kreator dengan segala naik turunnya dan dengan segala masalahnya. Tapi ketika kamu memilih untuk menjadi PNS, hal yang akan lebih stabil terjadi. Sehingga menurut saya akan lebih baik ketika kita sebagai generasi di zaman sekarang tentunya memilih PNS sebagai pekerjaan utama. Akan dapat konten kreator itu bisa tetap digunakan sebagai pekerjaan sampingan. Tapi menurut saya ketika kamu ingin menghidupi dirimu sendiri, apalagi ketika tujuan kehidupanmu ke depan adalah membangun keluarga misal, konten kreator bukan suatu hal yang menjanjikan dan kita nggak bisa ngedinai itu. Lihat, ketika kita jadi PNS, gaji yang kita dapatkan itu adalah gaji yang stabil. Terus meskipun nanti suatu saat kita akan pensiun, kita tetap mendapat dana pensiun sehingga hidupmu akan terjamin. Tapi kalau kita menjadi konten kreator, kamu bisa aja suatu saat down. Lihat kalau atensi publik itu nggak selamanya ke kamu. Dan bahkan ada worst case-nya ketika kamu menjadi konten kreator dan udah buntu nih, kamu nggak tahu mau melakukan apa, gimana aku tetap mendapatkan uang, endorse nggak ada, iklan nggak ada yang masuk, orang-orang nggak ada yang memperhatikan aku, gimana pada akhirnya aku tetap mendapat atensi. Terus yang terpikirkan di worst case skenario-nya apa? Kamu akan membuat sensasi, kamu akan membuat hal-hal buruk. Jadi menurut saya akan lebih menguntungkan ketika menjadi PNS. Terima kasih. Oke, keren banget nih Siska, udah kayak debaters banget. Tinggal coba latihan motion aja ini. Keren banget, keren. Sip. Nanti kita lanjut latihan. Semoga kita bisa jadi coba kita gabung nanti guys. Karena kita nggak semua lolos kan. Kita cari yang benar-benarnya di debat. Keren Siska, lanjutkan. Oke. Yang ketiga tadi siapa? Aku lupa guys, sorry guys. Tadi siapa? Ahmad apa? Ahmad dulu dah. Mohon izin Kak, aku di mosi kedua. Apakah mending jadi konten kreator atau PNS? Oke. Yang Ahmad satunya. Namanya sama-sama Ahmad. Halo Ahmad. Halo. Halo Ahmad. Namanya siapa? Itu. Kelihatan di sini. Guys, betul panggil dia guys. Oh, Ahmad Eka Hendrawan, tolong please. Silakan. Nanti speech-nya 1 menit aja ya guys, biar kita juga. Ayo, silakan. Oke, kalau saya ditanya penting jadi konten kreator atau PNS, saya pasti mending konten kreator. Mengapa? Konten kreator itu mempunyai banyak peluang kerja di masa kini. Sejarah membuktikan bahwa revolusi industri pada tahun 1898 membuktikan bahwa pekerjaan yang stagnan itu akan berubah.
jika lawan saya mengatakan bahwa PNS itu akan stabil, itu nggak benar. Sejarah membuktikan bahwa teknologi akan mengalahkan orang yang kerjanya stagnan, orang yang punya kemampuan yang lebih membuat inovasi, membuat jejaring di global, akan mempunyai peluang yang lebih tinggi dari seorang PNS. PNS sebagai beban negara. Apa fungsinya? 80 tahun kita merdeka, tetapi tidak ada progres untuk Indonesia Raya. 80 tahun kita merdeka, PNS telah terbukti melakukan berbagai korupsi. Saya lebih memilih menjadi konten kreator, memperjuangkan suara rakyat, seperti Ferry Wirandi. Dia adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab menghentikan demo 25 Agustus sebelum terjadinya sebuah peristiwa darurat militer. Kalau masalah sensasi, oke, itu memang sensasi memang harus ada. Tetapi konten kreator juga bisa berpikir otak. Kita bisa membangun bisnis, kita bisa melakukan berbagai Oke. tindakan ke internasional. Keren. Oke, thank you Ahmad Hendrawan. Keren. Ini nanti lanjutin di itu aja latihan debat. Keren. Udah bagus. Lalu tinggal di motion aja. Ya, thank you. Terus yang terakhir, Ahmad silakan, the last one. Oke, makasih Kak atas kesempatan telah diberikan. Sebelum menyampaikan argumen, Zian menyampaikan bahwa ini adalah keperluan untuk debat dan saya tidak bermaksud untuk menyudutkan atau meremehkan suatu pihak manapun. Jadi debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sidang hadirin yang terhormat, mari kita saksikan ketika masih berkata bahwa apakah mending menjadi konten kreator atau mending menjadi PNS, tentu saya akan dengan tegas mengatakan mari kita menjadi konten kreator. Mari kita lihat apa itu konten kreator. Konten kreator adalah seorang individu atau seorang kelompok yang bekerja di dunia digital. Mereka bekerja dengan kreativitas mereka. Mereka tidak ada tuntutan dari pemerintah bahwa kamu harus menyelesaikan tugas A misalnya, seperti layaknya seorang PNS. Ketika pihak oposisi mengatakan bahwa PNS akan menjadi lebih terjamin pada akhirnya. Namun mari lihat, apakah dengan menjadi PNS, kesehatan mentalmu akan lebih baik pada akhirnya, karena kamu juga akan ada tuntutan yang dimana tuntutanmu itu akan menyebabkan gangguan kesehatan mentalmu pada akhirnya. Pun ketika mereka akan mengatakan bahwa konten kreator juga berisiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan mental karena dibullying dan segala macam, maka dari itu sekarang konten kreator sudah banyak memberikan solusi, sudah banyak sahabat konten kreator yang memberikan dukungan dan juga edukasi mengenai bagaimana kita tidak boleh membuli seseorang, bagaimana orang-orang bisa bangkit dari keterpurukan. Oke. Sekian dan terima kasih. Keren Ahmad, keren banget. Udah siap sih ini ikut lomba kayaknya. Nanti tinggal seriusin ya. Jadi lomba pulang piala itu. Oke. Thank you Ahmad. Pokoknya kalau kalian lihat di sini, kalian nanti lomba, kalau menang dapat duit guys buat jajan ya, lumayan kan? Anak kos ya, semua masih disikat asal dapat duit. Apalagi lomba, tarafnya bergengsi po. Jadi maka dari itu perlu niat dan semangat gitu guys. Oke. Dan itu materi dan keseruan malam kita. Nanti bakal ada day 2 dan untuk yang golden ticket itu bakal ada interview guys. Jadi nanti bakal diinfokan lagi di grup. Dan untuk teman-teman yang udah join, jangan lupa absen juga. Itu Awa udah nyiapin, kakak Awa. Kalian jangan lupa absen. Dan ya, sepertinya bisa kita tutup ya guys. Terima kasih untuk semua yang udah join. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Jangan insecure, jangan ngilang. Pokoknya tetap semangat lah gitu. Oke. Thank you guys. Terima kasih udah join semuanya. Semangat. Halo, ini udah siap untuk dokumentasi kah semuanya? Oke, mungkin bisa dilanjut Kak, sesi dokumentasinya. Oke, baik. Sebentar ya. Teman-teman mungkin bisa on
UKM yang hadir di sini yuk. Oke, mungkin sesi Q&A-nya bakalan setelah dokumentasi, mungkin nggak apa-apa. Ayo teman-teman dibuka dulu kameranya. Oke. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, lagi sekali ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah bertanggung jawab atas dokumentasi. Mungkin selanjutnya dari kalian ada tambahan yang mau ditanyakan, mungkin kita akan buka lagi sesi Q&A. Oke. Please give me. What do you think when you heard about the bat? Oh my God. Please. Oke, mungkin dari yang tadi pertama kali raise hand dari Kak Putri, bisa on mic. Oke, perkenalkan nama saya Putri Radiba dari Prodi Ilmu Politik. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk debate tuh ada self control, bagaimana cara ngomong di depan umum dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam debat pasti suatu saat akan ada mosi yang dimana itu berat sebelah. Nah, saya mau tanya bagaimana cara menyusun argumen apabila kita berada di memberatkan kita. Bagaimana tetap cara menjaga self control itu, tetap pede dan menjaga cara ngomong itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Ilman bisa dibantu jawab. Mungkin aku nambahin aja ya, selagi kita menunggu Ilman selaku ketua dari organisasinya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ada beberapa mosi yang memang berat sebelah dan itu bakalan sering dijumpai karena ya kita tahu sendiri ya, terkadang mencari mosi yang netral itu juga kadang ya dapat, kadang juga yang berat sebelah. Nah, caranya itu biar tetap pede dan stabil itu sebenarnya kita harus ini kan debat itu pasti kan bakalan ada teammate. So you're gonna have to be harus sangat-sangat kompak dengan teammate-nya. Dan yang paling penting dalam menjaga stabilitas dan juga self control dalam debat itu kalian harus belajar untuk mengelaborasi data atau juga ilmu yang sudah kalian ketahui tentang mosinya. Jadi meskipun berat sebelah, tapi semisalnya opponent kalian itu tidak mengelaborasi atau banyak missing link-nya, itu kalian bisa menjadi sebuah titik balik bagi kalian. Jadi kalian itu working with what you have, dan kalian itu harus memaksimalkan itu. Jadi kayak bukan berarti jika mereka mendapatkan mosi yang berat sebelah dan enak di sisi mereka, itu mereka bakalan otomatis menang. No, it's not. Jadi itu juri itu menilai seberapa bagus kalian memberikan dan juga mengelaborasi pandangan kalian, bagaimana cara kalian membangun argumen dan juga menjatuhkan
argumen mereka. Jadi misalnya mereka ya bisa menyebutkan argumen-argumen yang bagus misalnya, dan it's pretty easy karena kan ya berat sebelah as you say. Tapi kita juga yang paling penting itu kita harus mencari tahu bagaimana kita bisa menjatuhkan argumen mereka. Jadi it's mostly relies more on your skills. Jadi benar-benar skill sama teamwork. Jadi even with mosi yang berat sebelah itu bisa sangat possible untuk winning selama ada skill dan juga teamwork sih. That's from me. Maybe Ilman ada tambahan. Okay, thank you, Cia, for helping me to answer the question we have here ya. Aku akan jawab menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman agar semua bisa memahami. Jadi beberapa jawaban atas pertanyaannya sudah dielaborasi sama Cia tadi. Di sini aku mau memberikan tambahan saja atas jawaban yang sudah dijawab sama Cia tadi. Tambahanku itu terkait mosi. Memang mosi, tadi pertanyaannya adalah gimana kalau mosinya tidak terlalu pro ke kita. Nah, nanti kita juga akan belajar ketika kalian udah menjadi resmi anggota UDU, kalian juga akan belajar tipe-tipe mosi itu seperti apa, teman-teman sekalian. Nah, di tipe-tipe mosi kalian juga akan memahami seperti gerakan apa saja atau opini apa saja yang dapat membantu teman-teman sekalian menentukan ataupun menemukan identitas yang cocok dan strategis gitu. Meskipun mosinya memang tidak terlalu pro kita, tapi ketika kita tahu beban dari mosi yang bisa kita ambil walaupun tidak terlalu pro kita, itu juga akan bisa menjadi analogi yang mungkin nantinya ketika dibawa itu akan lebih baik daripada tim lawan gitu, meskipun mosinya tidak terlalu mendukung kepada kita gitu. Jadi suatu mosi itu pasti memiliki arti yang sama gitu, tetapi beban pembuktiannya pasti berbeda. Jadi tergantung pada tergantung pada gimana kita bisa menemukan identitas yang benar dari mosi tersebut gitu. Jadi kalau dari aku pribadi nggak ada yang namanya mosi itu lebih pro kepada yang negatif ataupun lebih pro kepada yang positif. Cuma bagaimana kita bisa memahami mosi tersebut sehingga dapat menemukan identitas yang benar dan dapat membuat perlawanan. Meskipun kalau publik akan melihat itu lebih pro kepada yang positif gitu ataupun yang negatif sebaliknya. Nah, untuk selebihnya aku kira udah dijawab sama Cia. Kalau masih ada yang kurang paham atas jawabannya, respon dari kami, silakan tanyakan. Untuk detail seperti yang aku jelaskan ini gimana Kak? Nah, next you will find ketika udah menjadi anggota dari Unesa di ini. Jadi stay tuned for that guys. Oke, terima kasih Kak Ilman. Mungkin selanjutnya dari Maria. Kak Maria boleh on mic? Am I audible, Kak? Yeah, you're audible. Okay, thank you, Kak. So, yeah, sure. These occasions, I have 2 questions. Can I ask these 2 questions or just 1 questions only? Gimana, Awa? Jadi Atau saya yang... punya 2 pertanyaan. Apakah saya bisa bertanya 2 pertanyaan tersebut, apa cuman 1 pertanyaan aja? Mungkin bisa disampaikan 1 dulu, Kak. Halo? Iya, halo? Kedengeran nggak suara saya? Kurang, Kak, tadi jaringannya nge-lag dikit. Oke, mungkin bisa disampaikan pertanyaan pertama dulu, Kak. Oke, jadi based on my experience, Kak, ketika saya mengikuti perlombaan debat itu bersama tim saya. Nah, tim saya ini salah satu anggotanya itu menjadi as first speaker as government team. Jadi dia itu hanya menulis poin-poin saja, poin-poin penting pada kertasnya itu, notes-nya dia. Nah, tetapi saat kita memulai perdebatan dan dia menyampaikan argumennya setelah case building 30 menit itu, dia secara spontan itu menyampaikan langsung argumen dan hanya melihat based on tulisan dia yang hanya sedikit banget. Nah, di sini saya ingin bertanya, Kak, apakah itu menambah penilaian dari tim juri atau tidak? Oke.
Mungkin bisa bantu jawab Kak Ilman? Oke, thank you. Jadi di sini aku akan menjawab. Sebenarnya nanti ketika kalian sudah menjadi anggota UDU ya lagi dan lagi ya teman-teman, kalian akan menemukan gimana sih struktur menjadi first speaker, second speaker, menjadi opening government, menjadi closing government, ataupun sebaliknya, dan banyak lagi. Nah, aku akan spill beberapa hal yang mungkin ini penting ketika kalian menjadi first speaker gitu ya. Nah, ketika kalian menjadi first speaker, di situ kalian nggak hanya memaparkan kenapa kalian tidak setuju ataupun mengapa kalian setuju, tetapi juga ada beberapa struktur yang harus ditulis dan juga disampaikan ketika berdebat, sehingga itu sesuai dengan struktur dari penyampaian debatnya dan dapat dipahami dan juga dapat diketahui kemana kalian akan membuat debatnya seperti itu. Contoh yang pertama, kalian harus menjelaskan terkait setup gitu ketika menjadi first speaker. What is setup? Yaitu setup yaitu bagian ketika kalian menjelaskan terkait latar belakang dari kenapa kalian harus oposisi ataupun harus pro terkait tema tersebut. Kedua, kalian harus mengidentifikasi isu tersebut dan kalian harus benar-benar menentukan kenapa kalian pro ataupun mengapa kalian kontra. Dan setelah itu kalian juga harus menjelaskan terkait mekanisme dengan framing yang baik di situ. Dan framing di sini juga tidak hanya sekedar aku tidak setuju karena ini. Nah, nggak cukup hanya itu. Seperti yang dijelaskan oleh Nafila tadi, sempat di-imply bahwasanya ketika menyampaikan argumen itu nggak hanya cukup dengan satu elaboration gitu. It should be complete. Nah, contoh mungkin good framing is that when you explain an argument with a detailed explanation, like you also explain about the heart of your argument with explicit gitu ya. And then you explain the detailed explanation of your argument with the right example, with the right analogy, so that it will be received well by the adjudicator. Dan itu adalah sorry teman-teman, aku kayaknya menjelasin pakai bahasa Inggris. Jadi ketika menjelaskan itu teman-teman harus menjelaskan dengan framing yang baik gitu. Jadi nggak cuma satu argumen lalu selesai. Nah, framing yang baik itu terdiri atas argumen. Nah, jadi argumennya tuh harus ada judul atas argumennya gitu. Kalian nggak suka atas A, kalian harus menemukan mengapa kalian nggak setuju atas A. Lalu setelah itu kalian harus menjelaskan kenapa A ini tidak baik kayak gitu. Lalu kalian berilah analogi di situ, lalu kalian beri beberapa fakta yang mungkin akan bisa membantu analogi kalian kayak gitu. Nah, itu salah satu hal yang seharusnya dilakukan oleh first speaker seperti itu. Itu kalau di opening government kayak gitu. First speaker of opening government. Nah, beda lagi ketika menjadi first speaker di opposition kayak gitu ya. Opening opposition kayak gitu. Nah, anyway, ini juga akan berbeda yang aku jelaskan tadi ketika tipe mosinya pun juga beda kayak gitu. Jadi ada beberapa tipe mosi yang memang dengan tipe mosi yang berbeda, pembingkaiannya juga akan berbeda gitu. Nah, detailnya seperti apa Kak? Ini kalau dijelasin nggak akan selesai di sini teman-teman. Gitu. Untuk simpelnya seperti itu. Jadi ketika menjelaskan argumen itu nggak cukup hanya kita dengan menjelaskan kenapa kita setuju, kenapa kita tidak setuju, ataupun kita kasih analogi, kita kasih fakta, itu nggak cukup hanya dengan itu. Kita perlu atas struktur untuk menjual argumen kita dan dapat diterima oleh tim lawan seperti itu. Dapat diterima juga oleh juri. Untung-untung kalau juri percaya atas argumen kita gitu. Karena terkadang ketika kita membawa argumen lalu itu tidak bisa dipercaya sama juri, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Ataupun ketika sama-sama bagus antara positif dan negatifnya, nah akan ada challenge definition, challenge framing di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi menjadi first speaker itu gimana kalian bisa menang dengan mengkontrol arah debatnya itu kemana. Dan membuat tim lain itu merasa sulit untuk menambahkan atau membuat hal yang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan itu perlu atas framing dan struktur yang benar. That's all. Mungkin kalau ada tambahan silakan mungkin dari Cia.
I think apa yang Maria trying to ask itu kayak apakah kalau misalnya di perencanaan argumennya itu hanya sedikit di paper, apakah itu akan membantu di pencurian? Singkatnya sih, I don't think ada penilaian secara bagian itunya, tapi yang aku tahu jelas kalau misalnya orang yang langsung spontan seperti itu, biasanya kan dia artinya udah pengalaman. Nah, itu bisa membantu dia itu elaborasi dan juga menyampaikan argumen itu secara spontan, artinya dia nggak perlu waktu yang lebih dan juga argumennya bisa bertahan dan panjang dan juga kuat. Jadi itu yang jadi nilai, itu jadi plus point. Not because argumennya dia pendek in paper and then dia cepat, no, but bagaimana dia menyampaikan dan juga mengelaborasi argumennya sih sepertinya yang menjadi poin tambahan untuk jurinya. Jadi panjang atau tidaknya di paper itu it doesn't really matter. Baik Kak, terima kasih, dimengerti. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nafa. Baik, Kak. Apakah Terima kasih terdengar? waktunya. Oke. Benar. Apakah suara saya juga terdengar jelas? Iya, aman, Kak. Baik. Saya ingin menanggapi soal para konten kreator saat ini yang mereka tersebut juga jago debat, especially calon presiden kita yang gagal kemarin ya, Pak Anies Baswedan, kemudian ada Kak Sadam Permana. Apakah ketika kita melakukan debat seperti mereka yang dimana mereka itu sering memuji sebelumnya lawan debatnya, di mana mereka berbicara, oh begini, wah argumenmu bagus sekali, tapi hal tersebut justru untuk memprovokasi mereka. Bagaimana kita berbicara kalau kita itu berbicara dengan menanggapi lawan debat, tapi hal tersebut hanya untuk memprovokasi dan di mana kita menjatuhkannya dengan data yang kita punya. Apakah hal tersebut salah bila dilakukan dalam forum debat nasional atau forum debat formal? Apakah jelas pertanyaan saya? Atau boleh saya ulangi lagi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin Kak Ilman bisa ditanggapi. Atau dari Kak Cia. Maybe Cia will answer first. Ini, dari tadi aku nih. Kalau Cia mau, silakan. Or maybe I will answer it first. Now you go first, Isai. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Ya aku dapat dari pertanyaannya saudari tadi ya teman ya. Sorry karena aku pakai HP teman-teman, jadi nggak bisa totally lihat siapa yang nanya ya. Jadi dari pertanyaannya yang aku dapat adalah gimana sih cara kita memberikan rebuttal yang baik kayak gitu kan? Apakah dengan memuji musuh itu akan menjadi hal yang baik gitu kan? Kalau aku personally, how do I rebut my enemies, my opponents? That for the first thing first, untuk hal yang pertama banget yang aku lakukan adalah aku menerima opini mereka kayak ya ini memang benar kayak gitu ya, ini memang terjadi. Tapi dengan menerima itu semua, it doesn't mean that itu bukan maksudan aku gagal dalam perdebatan ini kayak gitu. Jadi aku membuat komparasi ketika aku menerima opini mereka. Memang ini, jadi respons yang aku biasanya lakukan adalah dengan mengklarifikasi atas apa yang mereka jelaskan ya gitu. Memang ini benar-benar akan terjadi, ini seperti ini gitu. Tetapi dan setelah itu aku biasanya memberikan beberapa fakta dan analogi, technical mistakes kayak gitu ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, kayak kenapa hal itu tidak akan lebih buruk gitu ya, atau mengapa hal itu tidak akan lebih buruk dengan ini, mengapa hal itu tidak akan terjadi ketika ada hal seperti ini gitu, yang dimana komparasi di sini menunjukkan kayak sebenarnya itu memang terjadi gitu, tapi itu akan lebih buruk gitu dibandingkan poin yang punya aku kayak gitu. Nah makanya ketika aku menjelaskan seperti itu, nah itu sekalian aku memberikan rebuttal di situ. Jadi menerima untuk take down, untuk make them down gitu. Nah, jadi di situ biasanya aku juga menggunakan kata itu nggak baik kayak gitu. I usually use that's not true because maybe I'm always talking about however if this is implemented, nah it will be better kayak gitu. Jadi aku terima dulu opini mereka, bukan maksudnya aku mau bukan maksudnya aku mau membela mereka, tapi untuk memahamkan juri bahwasanya apa yang mereka bawa dengan status quo yang seperti ini itu tidak akan lebih baik jika kita melihat di sisi
di sisi timku seperti itu. Nah, lalu ketika aku sudah memberikan penjelasan mengapa opini mereka baik, aku jatuhkan opini mereka, lalu aku berikan penjelasan mengapa yang di sisiku, di kubuku itu sangat lebih baik dengan apa yang mereka bawa. Aku kasih judul dari argumenku, lalu aku kasih detail explanation, aku kasih analogi dan lain semacamnya. Nah, dari situ aku bisa let's say I could win the game ya gitu ya. Aku win the debate. Nah, dari comparing which one is better gitu. Dan juga showing that what they bring is actually good ya gitu. Jadi kadang orang cuma kalau tanpa menerima penjelasan ataupun opini dari musuh, itu kadang nggak bisa sangat diterima oleh juri gitu. Kadang mereka kurang ngeh kayak gitu, ataupun tim lain kurang ngeh. Jadi kita perlu memahamkan lagi mereka dengan sekaligus menjelaskan bobroknya dari apa yang mereka bawa itu apa gitu. Lalu kita menjelaskanlah opini kita kenapa itu lebih baik. Itu biasanya aku bawa ketika dalam hal debat ataupun sanggahan itu sendiri. Maybe Cia will add this explanation. Thank you. Oke, thank you, Man. Sepertinya untuk sesi pertanyaan hari ini udah 3 ya, teman-teman. Jadi yang masih punya pertanyaan untuk organisasi UDU bisa disimpan untuk sesi selanjutnya, yaitu day 2-nya. Oke, aku kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin telah berakhir sesi penyampaian materi serta Q&A pada malam hari ini. Kesimpulan yang kita dapat adalah Grow with Debat itu tidak hanya membuat kita jago ngomong, at least public speaking, cuman agar didengar, tapi juga kita bisa menambah critical thinking atau cara pola pikir kita agar lebih dipercaya. Dan mungkin keuntungan-keuntungan lainnya di dunia kuliah yang kita dapati selain bisa jago public speaking, kita bisa mendapatkan nilai yang baik, keterampilan sosial, dan mungkin adaptasi hidup di lingkungan kampus seperti itu ya, yang mana memberikan keduanya itu saling bertumbuh gitu. Oke, berakhir sudah acara pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas antusiasinya. Banyak sekali ya yang di sini yang sangat antusias dan berbagi pengalaman. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan kedua next week. Mungkin akan diinfokan lagi terkait pertemuan selanjutnya. Jadi stay tune aja teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai moderator dan MC pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Good job for today. See you, Kak. Ya, see you all. Terima kasih. Ya. Ikaw po, Nessa.